Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalalil Wal Ikram dengan NIM akhir 0094. Ya, pada video kali ini saya akan membuat video tentang instalasi DNS server dengan petunjuk pengerjaan tugasnya sebagai berikut ini. Kita langsung mulai aja ke yang pertama, setup web server di sistem operasi Linux. Nah, di sini sudah saya siapkan. Buka aja langsung di ini. Open running dulu. Nah, di sini ketentuannya gunakan virtual mesinnya ya. Virtual mesinnya saya pakai di sini VirtualBox ya. Ini Debian server saya pakainya. Ini. Lalu kita masuk dulu. Ini di kanan. Nah, masuk dahulu. Ya. Nah, selanjutnya tambahkan website yang dapat diakses di server tersebut. Jadi di sini saya sudah mendapatkan beberapa website ya. Kita bisa cek di ini. Jadi langsung di NS1-nya. Beberapa website. Nah, ini website lokal. Cek dulu sini. Nah, contohnya seperti berikut ini. Sudo. Ya. Nah, ini saya sudah menambahkan beberapa server lokal ini. Lokal, lalu itu untuk forwardnya dan reverse-nya. Untuk server lengkapnya, kita buka di mana ini? Di nano etc ini. Ini untuk IP-nya kita lihat dulu di IP-nya. Udah saya setting. Ini Ctrl X keluar. Nah, sudah tersesuai untuk website yang dapat diaksesnya nanti. Contohnya di sini. Sudo. Nah, sudah saya setting untuk website yang dapat diakses nanti ini Zolocal, www.zolocal dan blog Zolocal. Dan untuk isi blognya, nah ini kan ada blognya di sini. Nah, itu untuk isi blognya saya sudah masukkan di kodenya yaitu eh, mana? Nah, ini untuk IP. Ini untuk limit conf lokal. Di paling bawah tadi. Nah, ini untuk indeks PHP untuk blognya nanti. Itu di sudo nano index. Sudo
Di sini ya, ini yang di satunya. Nah, ini sudo. Nah, ini untuk bloknya. Untuk halaman utama di indeksnya. Jadi ini NS2 ini untuk dia punya klien dan NS1 ini untuk web servernya. Jadi kalau kita lihat di IP-nya, IP-nya sudo etc host. Nah, juga sudo etc host sudo. Nah, ini. Nah, untuk NS1 saya pakai IP-nya 192.168.56.7. Ini untuk host 1. Dan untuk IP yang kalian ya, kita menggunakan IP 192.168.56.8 ya. Jadi langsung aja ke soal kedua ya. Untuk soal pertamanya sudah, soal keduanya udah juga. Website yang dapat diakses server tersebut. Lalu instalasi DNS di lingkungan Linux. Untuk instalasi DNS di lingkungan Linux di sini ya, yang tadi itu instalasi lengkapnya tadi masukkan. Nah, ini untuk instalasi lengkapnya. Kita bikin dahulu nano etc hostname-nya di sini. Nah, ini tadi kita bikin. Lalu kita masukkan kode seperti ini, kita IP-nya IP untuk dia punya server dan IP untuk kliennya. Dan sama halnya dengan di klien, IP untuk server dan IP untuk klien, dan ini untuk localhost utamanya. Lalu selanjutnya setelah itu kita masukkan, kita bikin file yaitu nano etc by conf.local. Nah, ini untuk masukkan zone forward dan zona reverse-nya. Nah, ini kita masukkan IP untuk servernya, the local, ini sebagai domain utamanya ya, halaman IP utamanya. Dan sama juga di sini, copy aja. Kita copy aja dari sini langsung. Sudo. Nah, ini menggunakan IP yang 7 tadi untuk kliennya. 56.7. Nah, ini untuk hostnya ini. Allow transfer dan allow notify ini hanya untuk masters. Nah, masters. Lalu kita bikin file yang namanya cpetc.bind dbnt dengan nama, di sini saya ganti zul.local forward. Kita sudo dulu. Sudo ini
ini sudah saya bikin tadi namanya Zolokal, hanya satunya Zolokal juga, NS2 Zolokal juga. Nah, ini untuk IP yang diarahkan ke web server nanti. Untuk halaman Zolokal, www Zolokal, dan blog Zolokal. Nah, sama juga di sini, foto. Nah, ini dan jika sudah, kita selanjutnya masukkan ini. File selanjutnya kita bikin file yang bernama ajib.local.reverse. Ini kita masukkan juga halaman untuk NS1 dan NS2-nya. Masukkan sudo untuk reverse. Nah, ini juga zul. Nah, ini zona file untuk reverse-nya. Ini dapat dilihat ini. Nah, ini untuk IP-nya di sini, mengikuti IP 7, 8, dan 8 sini. Dan Zolokal dan NS1 Zolokal. Sama ya, isinya. Lalu selanjutnya, kita sistem kita restart ini untuk service bind, jadi kita untuk merestart dan pastikan harus running. Kita coba aja langsung. Sudo untuk restart dan kita status. Enter. Nah, statusnya aktif semua, aktif running di sini. Cek di NS2-nya juga. Sudo status Gen 9. Nah, aktif running juga. Ini untuk IP-IP-nya tadi. 56.7. Dan ini untuk server utamanya tidak tampil IP-nya di sini. Lalu, jika sudah, bersihkan dulu. Lanjut lagi ke konfigurasi nama servernya di sini. Konfigurasi nama server. Ya. Sudo konfigurasi nama server. Nah, ini kita masukkan IP-nya ya. Nah, untuk nama servernya, ini IP-nya untuk server dan IP untuk klien. Di sini sama juga, kita masukkan IP untuk server dan IP untuk klien. Nah, ini bisa dihapus saja, nggak apa-apa, tapi ini otomatis muncul soalnya tadi. Setelah saya selesai. Nggak mempengaruhi. Lanjut di konfigurasi selanjutnya, yaitu ya, kita jika sudah semuanya ini, kita bisa cek domainnya terlebih dahulu dengan nsloop. Bisa nsloop di sini pakai halaman yang sudah saya bikin tadi, zolocal. Kita enter. Nah, ini akan tampil nama halamannya itu zolocal dan dengan IP server 19.6856.7 dan addressnya ini 56.7 juga. Dan untuk address namanya di sini titik apa? Nah, kita coba juga di untuk klien di NS2.
ketik ns lookup zul.local. Ini sama juga, dia servernya 7 dan namanya sama, addressnya juga sama. Nah, untuk konfigurasinya, kita, nah, untuk NS2 nya juga sama tadi, jadi kita lanjut ke konfigurasi untuk virtual host XAMPP Linux di Debian. Tadi sudah saya tunjukkan ini untuk menampilkan isi halaman blog yang saya bikin ya. Bukan di sini tapi di NS2. Saya bikin sudo. Nah ini, akan ada tulisan ini adalah blog. Coba kita edit dikit. Sistem informasi 094. Kita save. Nah, sudah kita konfigurasi virtual host. Nah, ini kita buka. Sudo enter. Ini kita cari dalam sini ya, sampai ketemu. Dan jika sudah ketemu, kita tinggal ubah aja. Mungkin bisa kita cari aja langsung. Termin di host. Nah ini. Ini sebelumnya komentar seperti ini. Terus kita hapus dan kita ubah jadi seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya lagi. Nah, ini untuk XAMPP-nya, untuk log halamannya, dokumennya, gunakan di sini. Nah ini, saya tambahkan tadi. Nah, Zerwin Malang untuk server admin, dokumen rootnya option lam htdocs, dan server name zlocal. Untuk server alias www.zlocal. Nah, kita bisa langsung aja tes di cmd command prompt untuk memeriksa apakah sudah benar-benar aktif dan bisa diaksesnya. Untuk pembuktian kita matikan internetnya di sini. Internetnya udah mati. Lalu kita masukkan, bisa kita ping. Kita ping untuk bloknya, coba kita ping zlocal di sini. Atau nslook dulu, nslookup. Zul.local. Nah, tampil ya. Server lokal, addressnya. Coba kita ping. Kita ping lokalnya. Nah, ada balasan, ada reply-nya di sini. Dapatkan reply berarti sudah terhubung dengan servernya. Kita bisa ping juga. Setelah kita ping, kita bisa cek juga di internet. Nah, di Google. Kita buka, nah Zullocal tadi. Kita ketik ulang. Zul.local. Enter. Sambil tunggu buka, kita coba ping yang satunya lagi. www.ping w.zul.local. Nah, bisa diping juga. Nah, kita sekalian reverse di sini. w.zul.local. Ini kurang juga. Satu huruf. Tunggu dulu agar sampai terbuka ini.
Tunggu, ya ini juga sekalian kita ngeping blok lokalnya. W dot ping blok dot lokal dot lokal. Nah, nah, udah terbuka nih. Untuk zone lokalnya tadi. Nah, jika sudah terbuka, kita bisa langsung aja tes di PHP Nah, untuk tugas empatnya tadi ya. Untuk penjelasan sudah, konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server tadi ketinggalan ya. Untuk konfigurasi DNS server, kontrol network. Network, network connection. Kita buka VirtualBox only ini, properties, lalu di IPv4-nya kita masuk dalamnya. Nah, ini udah saya setting tadi. Untuk DNS server kita pakai, untuk preferred kita pakai yang 56.7 ya di sini. Dan untuk alternate DNS server kita pakai yang 56.8 atau NS2. Itu NS2. Yang ini tidak perlu kita setting karena kita nggak lewat internet, jadi nggak perlu default gateway. Sudah kita save, close. Nah, konfigurasi DNS sudah. Terus akses website server menggunakan nama domainnya. Saya tadi udah akses, tinggal tunggu terbuka aja. Nah, untuk PHP MyAdmin-nya udah terbuka tadi ya. Mana udah terbuka, kita bisa langsung masuk aja sebagai root. Coba kita masuk, akan masuk. Nah, bisa masuk di sini. Berarti servernya benar-benar telah aktif. Nah, ini untuk blok yang saya tulis, ini ada yang salah. Nah, untuk blok yang saya tulis tadi, udah saya ganti ya tadi namanya. Ini adalah blok sistem informasi Zul 0094. Sesuai dengan yang saya tulis tadi di sini. Mana nggak tampil? Di sini tadi. Nah, di sini. Ini adalah blok sistem informasi Zul 0094. Jadi semua dapat diakses di sini. Ini sudah dapat dibuka. Base datanya, status, sudah lengkap. Semua sudah aktif ya di sini. Nah, kita, nah untuk tugasnya sudah selesai semua ya berarti. Jadi setup web server sistem operasi Linux, setupnya kita udah setup di sini. Atur sistemnya dan ya udah kita atur semuanya. Lalu tambahkan website yang dapat diakses di server tersebut. Nah, websitenya sudah saya tambahkan tadi, Zul lokal ini, Zul lokal, blog Zul lokal. Nah, sudah. Lalu lakukan instalasi DNS server di lingkungan Linux. Jelaskan step by step-nya. Sudah saya jelaskan juga tadi instalasinya secara lengkapnya. Step by step-nya mulai dari ini, atur IP-nya untuk server sama kliennya, atur forward dan reverse-nya, untuk local forward dan local reverse, lalu atur konfigurasi nama server untuk cek domain sampai ke cek domain dengan IP-nya. Lalu kita udah cek di command prompt juga bahwa udah terhubung, nah udah juga. Lalu tugas selanjutnya konfigurasi DNS server di komputer udah kita konfigurasi juga di sini. IP-nya tadi. Nah, udah kita setting sini, lalu akses website di server dengan menggunakan nama domain. Nah, udah kita akses di server menggunakan domainnya tanpa internetnya ini, internetnya mati. Dan berhasil kita akses, bahkan buka MySQL-nya. Nah, ini udah kita update. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.